Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini Anda semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Untuk pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan dari materi kita di pertemuan 10 sebelumnya, itu adalah mengenai pendugaan dari parameter untuk suatu populasi kita. Sebelumnya kita sudah ada membahas mengenai pendugaan pada rata-rata. Hari ini kita akan membahas itu adalah pendugaan pada proporsi. Jadi kelanjutan pada dari materi kita sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas itu adalah mengenai bagaimana pendugaan parameter pada dua buah populasi, tetapi itu adalah untuk rata-rata. Hari ini kita akan membahas itu adalah pendugaan pada dua buah populasi, itu adalah untuk proporsi. Baiklah, interval kepercayaan yang kita berikan di sini itu adalah 1 dikurangi alfa, di mana alfa kita merupakan adalah toleransi kesalahan untuk suatu kasus yang kita tangani. Kemudian kita di ini pada ini adalah ingin melihat, ingin menduga, ingin menaksir bagaimana ketika dua buah populasi, ketika yang ditanya itu adalah proporsinya. Maka selang kepercayaan untuk dua buah proporsi itu bisa kita peroleh dengan cara P1 dikurangi P2, berarti ini adalah kejadian daripada X1 dibagi dengan N1, kemudian ini adalah kejadian pada X2 dibagi dengan N2, banyaknya data pada populasi kedua. Maka P1 kurangi P2 dikurang Z alfa per 2, berarti dari distribusi normal, dikali akar dari P1 kali Q1, yang mana Q1 itu adalah 1 dikurangi P1 per N1, banyaknya data pada populasi pertama, ditambah P2 kali Q2, yang mana Q2 berarti itu adalah 1 dikurangi P2 per N2. Kecil, P1 kurang P2, kecil, P1 kurang P2, ditambah Z alfa per 2, dikali akar dari P1 kali Q1 per N1, tambah P2 kali Q2 per N2. Ingat, untuk bentuk daripada yang dipakai ini adalah sama, cuma pembedanya kalau ini adalah kurang, kalau ini adalah tambah. Gitu. Jadi nanti akan kita dapat seberapa besar selang kepercayaan untuk proporsi dua buah populasi. Dua buah populasi ketika misalnya ditanya, diketahui itu adalah banyaknya kejadian pada populasi pertama, kemudian banyaknya kejadian pada populasi kedua. Oke, itu adalah untuk data yang kategori besar, yang mana kategori besar itu adalah ditunjukkan dari banyaknya data. Maka kita berlanjut kepada data yang ukurannya kecil. Ukuran kecil itu adalah ketika datanya kecil 30. Ketika data, jumlah banyak data kita adalah besar sama 30, maka ini dikategorikan sebagai sampel besar. Sampel besar. Sampel besar itu adalah yang kita bahas sebelumnya pada pertemuan 10, kemudian proporsi yang dua populasi yang tadi. Oke, kita pertama masuk kepada pendugaan parameter rata-rata. Ketika data kita dikategorikan jumlahnya sedikit, maka bisa kita tuliskan itu adalah bagaimana kita untuk mencari selang kepercayaan kita atau interval kepercayaan pada 1 dikurangi alfanya itu untuk menduga nilai rata-rata, maka bisa kita lakukan ini adalah ketika sampelnya kecil dan sigmanya tidak diketahui. Maka bisa kita lakukan dengan cara X bar dikurangi T alfa per 2, V, maka ini adalah tabel T. Kalau data besar sebelumnya kita pakainya adalah tabel Z. Kalau ini adalah tabel T. Ini adalah X bar rata-rata. Rata-rata dari sampelnya. Dikurangi T alfa per 2, V,
alfa per 2, A-nya adalah toleransi kesalahan kita, kemudian V ini adalah derajat bebas. Derajat bebas. Jadi dapat dari mana? Ini V ini sama dengan N dikurangi 1, artinya adalah banyaknya data dikurangi 1. Dikali dengan S. S ini adalah standar bakunya, dibagi dengan akar N. Kecil mu, kecil X bar, ditambah T alfa per 2, V, dikali S per akar N. Ini adalah untuk menduga rata-rata, menduga mu saat N kita kecil 30. Oke? Ini adalah bentuk tabel T. Tabel T yang kita gunakan. Tadi disebutkan itu adalah T alfa per 2, V. Alfa per 2-nya, ini bisa kita lihat dari sini, ini adalah alfanya, probabilitas kesalahan kita. Kemudian V-nya adalah ini. V itu adalah derajat bebas atau degree freedom. Maka bisa kita dapatkan dari sini. Jadi kalau misalnya alfanya adalah 0,25, kemudian V-nya adalah 5, maka dapatnya T-nya adalah 0,727. Begitu juga dengan alfa yang lainnya. Kita coba untuk yang ini, pendugaan rata-rata, ketika ditanya gini, sampel kita adalah 15, maka di sini adalah N kita 15. Diambil dari populasi mahasiswa di suatu universitas, ke-15 mahasiswa itu diberikan tes bahasa Inggris dan diperolehlah rata-rata nilai mereka itu adalah X bar-nya 75 dan simpangan bakunya itu adalah 8. Pertanyaannya lah, buatlah interval kepercayaannya 95%, berarti interval kepercayaan 95%, alfanya adalah 5%. Untuk menduga kemampuan bahasa Inggris semua mahasiswa di universitas tersebut, maka bisa kita dapatkan T alfa per 2-nya berarti adalah T 5% per 2, berarti adalah T 0,025. 0,025. Nah, ini maka bisa kita masukkan ke bentuk rumusan kita, bahwasanya bisa kita dapatkan dari X bar dikurangi T alfa per 2, V, dikali dengan S, akar dari S per akar N. Kecil mu, kecil X bar ditambah T alfa per 2, V, akar dari S per akar N. Oke, kita dapatkan V-nya adalah N kurang 1, maka adalah 15 kurang 1, maka itu adalah 14. Maka bisa kita masukkan X bar kita adalah 75 dikurangi T alfa per 2, berarti T 0,025, 14, nah ini dikali akar dari 8 per akar 15. Kecil mu, kecil 75, ditambah T 0,025,14 akar dari 8 per akar 15. Nah, ini. Kemudian baru kita bisa dapat tentukan ini data kita ini. Oh, ini maaf, ini nggak ada akarnya ya. Nah, ini nggak ada akarnya, maaf. Nah, ini. Baru kita dapatkan adalah 0,025 dengan V-nya adalah 14. Maka 0,025. Nah, ini 0,025, V-nya 14. Maka dapatnya adalah 2,145. Maka bisa kita ke sini. Berarti 75 dikurang 2,145 ya. (2,145) dikali 8 per akar 15, kecil mu, kecil 75,
ditambah 2,145 dikali 8 per akar 15. Ya, oke. Kita coba tambah kalikan itu, maka adalah ya 2,145 dikali dengan 8, oke, dibagi dengan akar 15, ya. Nah, berarti dapatnya adalah 75 dikurangi dengan 4,43 kecil mu kecil 75 ditambah 4,43. Ya, oke. Ini kurang 75. Maka ini dapatnya 70,57. Kecil mu kecil 79, berarti 79,43. Ya, oke. Ini nilai rata-rata kita, maka ini bisa kita artikan, ya. Maaf, Ibu tulis di sininya. Ini interval kepercayaan bahasa Inggris. Berarti rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa berada pada rentang 70,59 sampai 79,43 untuk kepercayaan 95%. Nah, ini adalah interpretasi daripada hasil kita ini, bahwasanya rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa itu berada pada rentang 70,57 sampai dengan 79,43 pada selang kepercayaannya adalah 95%. Nah, itu bagaimana cara menghitung ketika data kita itu adalah berupa datanya data yang jumlahnya kecil dari 30. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, itu adalah pendugaan parameter beda untuk dua buah rata-rata. Jadi ini adalah sampelnya yang kecil 30, tetapi populasinya 2, kayak gitu. Maka bisa kita lakukan dengan cara, berarti diketahui itu adalah nanti banyaknya data di populasi pertama, kemudian banyaknya data di populasi kedua. Yang di sini disampaikan bahwasanya variansi dua populasi itu adalah sama, artinya adalah variansi pada populasi sama dengan populasi pada variansi kedua. Nah, ini. Tapi tidak diketahui seberapa besar nilainya. Maka dapat dilakukan dengan cara X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi T alfa per 2, V. V ini tetap itu adalah N dikurangi 1. SP. SP ini nanti akan ada suatu rumusan bagaimana cara mencarinya. Dikali dengan akar dari 1 per N1 tambah 1 per N2 kecil mu1 kurang mu2 kecil X1 bar dikurangi X2 bar ditambah T alfa per 2, V kali SP dikali akar dari 1 per N1 tambah 1 per N2. Oke, V ini, karena ini adalah derajat bebasnya, populasinya sudah 2, maka untuk mendapatkan si V, ini adalah N1 dikurang 1 ditambah N dikurang 2, dikurang 1. Nah, ini jadinya adalah N1 tambah N2 dikurang 2. Ini nanti V-nya. Nah, ini derajat V-nya adalah N1 tambah N2 kurang 2. Lalu simpangan baku gabungannya itu adalah SP-nya. Karena berasal dari dua populasi, maka kita harus menggabungkan itu variansinya, keragamannya. Maka SP sama dengan akar dari N1 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 kali S2 kuadrat per
N1 tambah N2 dikurang 2. Ini adalah untuk mendapatkan nilai ST-nya. Ini keadaan lagi ketika misalnya dua buah populasi tidak sama besarnya, artinya adalah sigma 1 kuadrat itu tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, dan kedua variansi tidak diketahui nilainya. Maka bisa kita lakukan untuk mencari interval kepercayaannya adalah dengan X1 bar dikurangi X2 bar dikurang T alfa per 2, V dikali akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat kecil mu1 kurang mu2 kecil X1 bar dikurangi X2 ditambah T alfa per 2, dikali dengan akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Ini adalah posisi ketika derajat bebasnya. Perlu kita cari juga. Ini adalah keadaannya ketika variansinya tidak kita dapatkan adalah sama. Kalau yang tadi itu adalah ketika variansinya adalah sama. Oke. Selanjutnya adalah kita lakukan untuk pendugaan parameter dua rata-rata jika kedua sampel tidak bebas. Artinya adalah dia data kita di sini yang berurutan gitu, nggak terikat kayak gitu. Jadi misalnya pengamatan kita terdiri dari X1, Y1, X2, Y2 misalnya seperti itu. Misalnya pengamatan kita itu berada pada dua sampel diambil secara berpasangan, sehingga kedua sampel saling terikat. Maka interval kepercayaannya bisa kita dapatkan untuk dua buah beda rata-ratanya, bisa kita tuliskan mu1 kurang mu2 sama dengan mu d, didapatkan dari mu d besar sama d bar dikurangi T alfa per 2, V dikali SD per akar N kecil dari d bar plus T alfa per 2, V kali SD per akar N. V ini tetap itu adalah N kurang 1 karena berasal dari sampel yang dua buah sampel tetapi dia saling terikat kayak gitu atau saling berpasangan. Oke, selanjutnya kita bahas itu adalah kalau tadi pembahasan kita adalah rata-rata, kemudian proporsi. Hari ini pembahasan kita lanjut dengan estimasi pada variansi. Nah, variansi juga termasuk kepada karakteristik daripada si populasi, kayak gitu. Karakteristik daripada si populasi atau ciri-ciri populasi yang kita sebut dengan parameter. Jadi ini sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana sebaran nilai parameter sehingga dapat dijadikan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengendalikannya. Nah, ini karena ketika kita belajar membahas variansi, maka kita akan membahas itu adalah tentang keragamannya, sebaran dari penyebaran si data. Misalnya ini tentang tingkat kualitas produk, nah, diinginkan agar bukan hanya rata-rata nilai parameternya yang memenuhi suatu persyaratan, tapi juga konsistensi dari nilai tersebut harus bisa kita jamin. Jadi variansi itu mengartikan kekonsistenan. Oke. Ini adalah cara untuk mengestimasi daripada si variansi dari yang kita miliki. Untuk mengestimasinya, ini didapatkan dari V kali S kuadrat, ini V ini derajat bebasnya kali S kuadrat per C squared alfa per 2, V. Jadi ini tadi diperkenalkan distribusi T, distribusi normal. Nah, ini adalah distribusi C squared. C squared untuk menentukan si variansi. V kali S kuadrat per C squared alfa per 2, V kecil sigma kuadrat X kecil V kali S kuadrat per C squared alfa kurang 1 kurang alfa per 2, V. Nah, ini. Jadi si ini untuk variansi kita pakai adalah tabel dari C squared. Kemudian derajat bebasnya itu tetap N dikurang 1. Nah, ini adalah tabel C squared. Jadi kalau seandainya alfa kita adalah 5%, 5% misalnya, kemudian derajat bebasnya 10, maka didapatkan, nah ini, itu adalah 18,307. Nah, ini adalah nilainya.
Ini dari sini bisa kita sampaikan bahwasanya ini adalah permasalahannya. Suatu mesin pengisi gandum dalam kemasan dirancang untuk untuk bekerja mengisi gandum dalam keadaan rata-rata itu adalah sebanyak X barnya 25 kg. Suatu pemeriksaan terhadap 15 kotak menunjukkan bahwa deviasi standar pengisian gandum itu adalah 0,08. Maka S ini adalah 0,0894. Oke, suatu pemeriksaan terhadap 15 kotak berarti R-nya adalah 15. Kemudian di sini disampaikan itu adalah bagaimana estimasi deviasi standar populasi untuk tingkat kepercayaannya 95%. Maka alfanya di sini adalah 5%. Maka bisa kita cari dengan cara tadi, maka adalah rumusnya kita pakai yang ini, P kali S kuadrat per sigma kuadrat alfa per 2, V kali dengan kecil sigma kuadrat X kecil V kali S kuadrat per sigma kuadrat 1 kurang alfa per 2, V. Ini. Maka bisa kita tulis P S kuadrat per G squared alfa per 2, V kecil sigma kuadrat kecil V kali S kuadrat per sigma kuadrat 1 kurang alfa per 2, V. Nah, ini untuk lebih memahirkan Anda juga ini silakan Anda kerjakan, nanti bisa dikumpulkan di e-learning. Nah, ini juga sudah diberikan ya. Oke, dijawab aja. Ini tadi datanya adalah 15, maka 14 ininya. Oke, kita masukkan V-nya berapa, S-nya berapa. Karena tadi S ya, maka S kuadrat. Kalau S kuadrat, maka kuadratkan 0,0894 itu. Sehingga didapatkan adalah ini. Kemudian pakai tabel, bisa kita lihat ini 0,025 berapa, kemudian 0,975 itu berapa. Dapatnya ini tabel ini. Tabel G-squared-nya. Sehingga bisa kita hitung. Artinya, ini bisa kita sampaikan bahwasanya selang kepercayaan 95% ya untuk dalam pekerjaan 95% untuk kasusnya tadi adalah pengisi gandum, mesin pengisi gandum. Untuk mesin pengisi gandum memiliki variansi di 0,066 sampai 0,141. Ini menunjukkan kredibilitasnya ya, maksudnya adalah kekonsistenan pengisian gandum itu. Jadi bisa juga bahasanya adalah kekonsistenan mesin dalam mengisi gandum itu berada pada selang 0,066 sampai 0,141 pada selang kepercayaan 95% kekonsistenannya. Jadi kisaran 6,6% sampai 14% itu kekonsistenan pengisi mesin pengisi gandum ini. Pengisi gandum ini untuk selang kepercayaan 95%. Oke, ini bisa Anda tambahkan sebagai tugas coba-coba aja. Ini untuk beda rata-rata. Berarti adalah materi kita pekan lalu. Ini berarti 2 sampel. Untuk itu 50 ini 2 buah jenis tambang dengan N1-nya pertama adalah 50, kemudian rata-ratanya XA aja ya.
Na, XA-nya adalah 87,2, kemudian simpangan bakunya SA 6,3. Nah ini, lalu yang B, NB-nya masing-masingnya 50 ya. Kemudian XB-nya adalah ya X ini bar ya. 78,3 dan simpangan bakunya adalah 5,6. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika alfanya adalah 6%. Nah ini mu1 kurang mu2-nya berapa? Nah ini bisa Anda tentukan dengan persamaan yang sudah disampaikan pekan lalu. Oke? Iya, itu materi kita pada hari ini. Jika ada yang Anda mau tanyakan nanti, silakan didiskusikan di grup kita. Saya mohon maaf, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.